Mari kita pejamkan mata kita. Mari kita tersenyum pada diri kita. Lalu kita tersenyum kepada lingkungan sekitar kita. Dan pada akhirnya kita tersenyum pada Tuhan Pencipta alam semesta. Seiring kita berdoa. Dalam nama Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dengan rendah hati kami memohon berkat sinar bimbingan, pertolongan, perlindungan, dan kesembuhan dari-Mu selama kami mengikuti sesi gerakan penyembuhan dunia pada malam hari ini. Terima kasih, dengan penuh keyakinan, terjadilah. Amin. Berdoa selesai. Ya, secara pelan buka mata Anda dengan senyum yang paling indah. Oke, baik. Sekali lagi selamat datang kembali pada semua sahabat Pranic Healing di dalam sesi gerakan penyembuhan dunia bersama saya Dodi Nugroho dari Indonesia Pranic Healing. Baik, sebelum kita lanjut ya, seperti biasa mari kita memeluk diri kita. Setiap hari Senin kita memeluk diri sendiri. Ya, mari kita berikan kehangatan, kita berikan cinta pada diri sendiri. Kita peluk diri kita, pejamkan mata, sadari perasaan Anda seperti apa saat ini. Kemudian dengan lembut sebut nama panggilan favorit Anda, nama kesayangan Anda, dan katakan, aku mencintaimu. Dan rasakan perasaan Anda sekarang. Apakah Anda merasa kehangatan, merasakan keindahan? Apakah Anda merasa bahagia? Ya, rasanya sungguh menakjubkan. Nah, teman-teman, Anda bisa melakukan ini kapan saja, ketika Anda mau. Ya, ini penting bagi diri kita untuk memiliki diri yang sehat, emosi yang sehat, psikologis yang sehat. Untuk kali ini, mari kita buka mata kita dengan senyum yang lebar. Oke, baik. Untuk mengawali sesi kita, ini akan kita buka dahulu satu termin diskusi, tetapi akan saya bacakan dulu renungan untuk malam hari ini. Judulnya adalah Jangan Takut Mencintai. Seperti tema inspirasi pagi hari ini. Saya bacakan dulu ya. Beberapa orang karena pengalaman masa lalu membuatnya takut untuk mencintai seutuhnya. Mereka takut jika cintanya tidak berbalas atau nanti justru tersakiti. Jika Anda mencintai seseorang, cintailah seutuhnya. Termasuk jika orang tadi tidak memberikan apa yang Anda inginkan, atau justru menyakiti Anda. Itu adalah konsekuensi dari sebuah hubungan. Sebenarnya tidak ada hubungan yang sempurna, karena memang tidak ada manusia yang sempurna. Grandmaster Choa Kok Sui memberikan perumpamaan bahwa kekasih itu seperti bunga mawar. Ya, memang indah, tetapi ada durinya. Ketika kita memetiknya, ada risiko untuk terkena duri. Jika Anda terkena durinya, apakah bunganya Anda buang? Sikap yang bijak adalah Anda menyembuhkan lukanya dan tetap menyimpan bunga mawar itu, supaya Anda segera sembuh dan masih bisa menikmati keindahan bunganya. Bagaimana menyembuhkan luka dalam sebuah hubungan? Caranya adalah dengan memaafkan.
Ini adalah sebuah keterampilan yang perlu kita kembangkan dalam setiap hubungan. Semakin intens hubungan kita, semakin perlu kita belajar memaafkan, karena kemungkinan terluka juga makin besar. Tetapi begitulah kehidupan. Itulah yang membuat hidup makin berwarna dan penuh keindahan. Oke. Baik, mungkin apakah ada di antara rekan-rekan yang memiliki pengalaman serupa dengan kisah tadi? Ya, beberapa orang karena memiliki pengalaman tersakiti, mereka kemudian menjaga jarak dengan orang lain, ya. Atau kadang menjadi dingin, acuh tak acuh, ya. Padahal sebenarnya dalam hatinya mereka pingin juga sih, ya. Mereka pingin dekat dengan seseorang, mereka pingin mencintai seseorang, tetapi mereka memilih untuk menjauh, dingin atau acuh tak acuh. Kenapa? Takut kalau tersakiti kembali. Jadi daripada tersakiti, ya sudah mereka memilih untuk kesepian. Ya, mereka memilih untuk sendirian. Kadang-kadang seperti itu. Nah, memang ada yang enak sendirian atau kesepian, pasti nggak enak, ya. Tetapi kadang-kadang itu menjadi zona nyaman baru karena bagi mereka nyaman, setidaknya kalau mereka sendirian, mereka kesepian, tidak ada orang lagi yang menyakiti mereka. Ya, tapi ya hidupnya di tengah-tengah antara happy juga tidak, ya, happy juga tidak ini, happy juga tidak, tapi ya. Ini ada yang langsung merespon. Ya, bukan memilih kesepian, tapi memilih aman. Nah, ya sama, benar memilih aman. Tapi resikonya kan kesepian. Ya kan, Anda memilih aman supaya tidak tersakiti kembali, tetapi resikonya Anda akan kesepian, Anda akan sendirian. Dan Anda hanya selalu gini loh, Anda selalu mengingkari perasaan Anda. Saya ingin dekat dengan dia, saya ingin kenal dia, saya ingin menyayangi dia, tetapi Anda menolak perasaan itu. Dan itu pun akan menjadi suatu konflik peperangan dalam diri Anda. Anda kayak mematikan perasaan Anda. Perasaan cinta itu indah nggak menurut teman-teman? Memiliki perasaan cinta. Indah. Indah ya. Nah, memiliki perasaan cinta itu aja udah indah sekali gitu loh. Ya, ya seperti ketika kita melihat bunga mawar, wow indah sekali, kita kagum kan, nggak ada kata-kata yang bisa menggantikannya. Ya indah begitu. Tetapi sekali lagi, ketika kita mulai memegang tangkainya, maka kemungkinan besar kita akan terkena durinya. Nah itu sesuatu yang wajar teman-teman. Kenapa? Karena kalau kita udah mencintai seseorang, kemudian kita makin dekat, kemudian mulai kita memiliki harapan yang lebih terhadap orang itu. Kita menginginkan orang ini apa-apa dan sebagainya. Kadang-kadang harapan kita memiliki harapan yang berlebihan. Dan ketika kita makin dekat, ternyata apa yang kita harapkan itu tidak seperti kenyataannya. Wah, itu yang kemudian membuat kita ini sedih, sakit hati, dan sebagainya. Apalagi kalau kemudian ternyata yang kita cintai, yang kita sayangi itu kemudian menyakiti kita. Nah, itu memang bisa terjadi, teman-teman. Dan itu adalah bagian dari kehidupan. Ya, itu bagian dari kehidupan, teman-teman. Ya, bisa dikatakan hampir tidak mungkin dalam sebuah relasi itu kita memiliki relasi yang sempurna. Yang setiap hari bahagia, yang setiap hari hanya I love you, yang setiap hari penuh pengertian, begitu. Kok rasanya nggak ada ya? Ya, kita harus realistis ya. Ada hari-hari yang penuh bintang-bintang di langit ya, matahari bersinar terang. Tapi ada juga hari-hari di mana awan gelap, ada mendung gelap, kadang-kadang hujan deras begitu. Tetapi ya itulah bagian dari kehidupan, itu yang membuat hidup kita makin berwarna. Dan kalau kita merangkaikan itu semua dalam
kita melihat kehidupan ini sebagai satu yang utuh, semuanya akan jadi indah, teman-teman. Nah, mungkin ini ada lagi, ini saya bacakan ya. Oh, ini Risna zaman dulu, oke. Terus juga ada dari Tanti, mencintai seseorang setelah 7 tahun putus, kemudian sudah sekian puluh tahun masih selalu ingat gimana cara melupakannya. Oke, baik. Kemudian ada dari Mbak Rere, sempat begitu dulu setiap 6 tahun, ujungnya batal menikah. Setiap 6 tahun. Sekarang memilih untuk tetap membuka diri. Baik, sambil memperbaiki diri, kebanyakin ketemu teman, nanti juga ada yang jalannya. Nanti juga ada jalannya. Oke, baik. Ternyata banyak yang pernah mengalami peristiwa yang serupa. Bagus sekali kalau Anda masih terus membuka diri dan tidak menyerah. Ya, itu sesuatu yang baik. Ya. Apakah ada teman-teman yang sudah mulai menyerah? Dan kalau menyerah bagaimana? Atau teman-teman yang dulu pernah menyerah terus sekarang kemudian bangkit kembali? Mungkin ada yang mau sharing? Nah, ini kayak Teh Risna yang dulu seperti itu, berarti sekarang sudah enggak ya? Mungkin mau sharing. Atau ada Reni, Ibu Reni ini. Ada yang mau sharing secara langsung? Sebelum nanti saya jawab pertanyaan dari Tanti tadi. Ada yang mau sharing? Silakan. Halo. Selamat malam. Selamat malam. Sebenarnya mungkin bukan sharing ya, saya cuma mungkin sekedar bertanya. Misalkan ya setelah kita udah pernah mengalami kejadian yang tidak menyenangkan di masa lalu gitu ya. Dari situ kan kita belajar ya, kita belajar dari kejadian itu. Kemudian pasti ke depannya kita nggak kepingin hal itu terulang lagi. Otomatis kita udah punya self defense atau self mechanism yang secara otomatis gitu kan kita bangun dari experience yang kemarin gitu. Apakah itu juga disebut pengingkaran gitu? Karena kan kadang kita ada pilihan gitu. Kita mau yang seperti dibilang tadi, ya udah coba aja lagi dan dengan kemungkinan akan tersakiti lagi itu pasti 50-50, atau kita belajar dari kesalahan kemarin, ya udah saya ambil jalan di mana yang lain aja gitu. Apakah sebaiknya tuh yang harus dilakukan tuh yang mana supaya ya kita tetap nggak mengulangi hal yang sama lagi gitu. Ya. Terima kasih. Baik. Terima kasih sekali Kak Reni tadi. Wah, ini pengalaman yang baik. Jadi gini teman-teman, satu. Kalau kita misalnya memiliki sikap misalnya karena kita tidak ingin tersakiti lagi, terus kemudian kita self defense ya. Artinya kita menyusun suatu mekanisme kalau terjadi seperti ini, maka kita akan melakukan ini. Oke, apa itu mekanisme self defense? Mekanisme self defense itu adalah berjaga-jaga kalau kita ini diserang. Ya. Sehingga apa? Apa yang kita harapkan sebenarnya? Apa yang kita tunggu-tunggu? Serangan ya. Yes. Berarti di bawah sadar kita mengharapkan serangan itu kembali lagi. Yes, tepat sekali. Okay. Itulah mengapa banyak orang yang misalnya gagal dari satu hubungan, kemudian dia merasa saya harus belajar, saya nggak mau digituin lagi. Jadi kalau saya digituin lagi, saya akan begini. Nah, maka apa yang terjadi? Dia mengulangi kejadian yang sama terus-menerus. Terbukti sih. Terbukti ya? Wow. Udah berapa kali kalau boleh tahu, Kak Reni? Aduh, udah lupa. Banyak kali deh. Oh, baik sekali. Nah, itulah yang pola yang harus kita ganti. Okay. Jadi kita itu akan mendapatkan sesuatu yang kita pikirkan terus-menerus atau kita persiapkan. Ya sama aja ginilah. Kalau kita kemana-mana bawa payung, yang kita harapkan apa coba? Hujan. Iya, hujan kan. Nanti kalau hujan gini, kayak kita mikirin hujan terus ya, kita dapat hujan. Tapi begitu hujan, tenang kan, saya udah bawa payung kan begitu. Nah, tetapi sebenarnya begini, yang paling tepat itu jangan jadi defense, tapi jadilah ban serep. Jadi ban serep itu apa? Rencana cadangan.
Ban serep itu begini loh, kalau seandainya terjadi sesuatu di jalan, saya sudah punya ban serep. Alternatif A, B, dan C gitu loh. Itu alternatif, tapi bukan berjaga-jaga. Ya, jadikanlah pengalaman masa lalu itu jadi ban serep. Ibaratnya kalau terjadi sesuatu yang tidak diharapkan, saya tahu apa yang saya mesti lakukan. Tetapi selama tidak terjadi apa-apa, saya akan menikmati perjalanannya. Saya akan enjoy perjalanannya. Begitu. Jadi kita tidak mengharapkan bannya meletus, bannya kempes. Nah, itulah kadang-kadang teman-teman gini, ya orang-orang yang belajar self defense itu kemana-mana ya seringnya adalah terlibat dalam umumnya loh, seringkali terlibat dalam pertengkaran. Kadang-kadang seperti itu. Nah, jadi justru pola itu kita mesti rubah, Kak Reni. Justru karena apa? Tidak semua pria tidak semua laki-laki seperti itu. Ya, tidak semua pria seperti itu. Ya, maka ya cara untuk kita merubah pola masa lalu adalah nomor satu, maafkanlah yang sudah pernah terjadi. Tadi kata kuncinya maafkan. Karena kalau kita belum bisa memaafkan sampai kapanpun, kita akan menarik orang sama yang selalu akan menyakiti kita. Sampai kita berhasil memaafkan, ya sudah selesai. Begitu. Saran saya Kak Reni nanti suatu saat belajar prani giling. Karena ini polanya kayaknya udah lumayan, ini polanya udah kuat. Patternnya udah kuat, harus dirubah. Iya, saya udah belajar basic sih, dia memang menunggu untuk ikut kelas advance. Oh ya, di mana belajarnya? Seru, saya waktu itu belajar dengan Mbak Jovita di Ubud. Oh di Ubud, oke. Ya. Semoga nanti ada advance masih di Bali berarti sekarang. Oh enggak, saya di Kalimantan Selatan. Oh Kalimantan. Oke, baik. Terima kasih ya Kak Reni. Terima kasih. Semoga nanti bisa menemukan yang seperti diidam-idamkan. Amin. Ya. Nah, kemudian Pak Dodi minta maaf nih, ya. mau tanya nih Pak. Ya. Maaf kamera nggak nyala. Boleh, silakan. Tadi Pak Dodi sampaikan kan mencintai itu belajar memaafkan, itu yang saya tangkap. Nah, apakah itu juga berarti memaafkan orang yang lalu dan kembali dengan dia atau mencari yang baru? Nah, oke. Pertanyaannya bagus. Ya, terima kasih. Nah, nanti begini. Memaafkan itu ya memang begini ya. Memaafkan itu ada dua sebenarnya ya. Memaafkan secara lahir dan memaafkan secara batin. Secara lahir itu secara batin adalah ya terhadap siapapun yang pernah menyakiti kita, ada sebaiknya kita memaafkan. Karena kalau tidak, hati kita akan terus terluka. Dan ketika kita ini terluka, setiap kali kita membangun relasi dengan siapapun saja, maka kita akan mudah terluka lagi. Entah itu orangnya baik atau bagaimanapun, kita akan cenderung mudah terluka, sehingga akhirnya nanti ujung-ujungnya sama. Ya, jadi saran saya nomor satu, secara batin benar-benar maafkan siapapun orangnya yang pernah menyakiti kita. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, apakah harus dengan orang yang sama? Itu adalah jawaban secara lahirnya bagaimana. Nah, kalau orang tadi sudah sangat parah misalnya, sudah menyakiti kita yang sangat parah, yang bahkan sampai misalnya ada KDRT atau sampai kemudian sungguh di luar batas-batas perikemanusiaan seperti itu, ya mungkin ada baiknya kita mempertimbangkan untuk tidak memaafkan secara lahir. Secara batin kita maafkan, tapi secara lahir tidak kita maafkan. Itu juga bisa terjadi. Ya. Tapi sekali lagi ya semua tergantung dari Anda masing-masing. Karena saya juga kenal misalnya ada orang yang dia dulu dikhianati oleh pasangannya, ya, ada orang ketiga begitu, dia dikhianati ada orang ketiga, tapi dia memilih memaafkan baik secara batin maupun secara lahir, dan akhirnya saya tahu orang ini kemudian hidup bahagia sekarang. Dia memberikan kesempatan yang kedua.
Nah, mungkin Anda bisa mencoba memberikan kesempatan yang kedua, tapi kalau sudah kedua, ketiga, keempat, ternyata sama saja, ya berarti memang ada kemungkinan baiknya Anda mempertimbangkan untuk tidak memaafkan secara lahir. Anda mesti move on, ya. Tetapi sebelum move on, pastikan Anda benar-benar selesai dengan dia. Artinya tidak ada lagi luka, sakit hati, dan sebagainya. Karena kalau masih ada, seperti yang saya sampaikan tadi, Anda masih punya kecenderungan untuk mudah tersakiti. Begitu, Bu Hilda atau Kak Hilda dari BSD. Semoga menjawab. Ya, terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Ada lagi yang ingin sharing, berbagi, atau bertanya, yang berhasil, ya akhirnya berhasil mengatasi hal semacam itu, berani mencoba lagi dan akhirnya menemukan cinta yang sejati. Oke, saya baca lagi ini dari chat dari Pak Endri. Dalam masa pengenalan atau pacaran, bagaimana kita tahu memaafkan atau dimaafkan sudah cukup, Pak? Sebelum nanti harus memaafkan atau dimaafkan lebih sering. Nah, itu masalahnya Pak Endri. Kita nggak akan pernah tahu apakah kita sudah cukup mahir memaafkan atau sudah cukup memaafkan atau tidak. Memang ya, yang namanya saran kita sih ya mending pacaran seumur hidup ya. Artinya setelah menikah pun ya pacaran terus kan begitu. Karena kalau pacarannya selesai itu nanti bumbu-bumbunya jadi habis ya. Selama pacaran itu seakan-akan bahwa kita ini bumbu masakannya menu makanannya variatif ya. Jadi semuanya enak. Tapi begitu setelah kita menikah kadang-kadang kemudian masakannya jadi itu terus ya. Jadi nggak variatif, membosankan dan sebagainya. Begitu ya. Ya kita tidak pernah tahu Pak Endri apakah sudah cukup atau tidak, tetapi bahkan seumur hidup dalam relasi sekalipun, bahkan yang penuh cinta sekalipun, kita mesti juga perlu memaafkan. Karena meskipun relasi itu didasari rasa cinta yang dalam sekalipun, tetap kemungkinan saling menyakiti bisa. Karena sekali lagi tidak ada manusia yang sempurna. Siapa yang bercita-cita untuk menikahi orang yang sempurna? Ada nggak yang bercita-cita memiliki pasangan yang sempurna? Kan manusia tidak ada yang sempurna. Ya benar sekali. Ya, makanya memang itu berarti kan harapan yang tidak masuk akal gitu ya. Harapan yang tidak masuk akal kalau kita mengharapkan pasangan yang cita-cita ada sempurna. mungkin Pak Dodi. Oh, cita-cita ada. Ya, tetapi pertanyaannya adalah gini. Sebenarnya kita itu akan selalu mendapatkan apa yang layak kita dapatkan. Kalau Anda mengharapkan pria sempurna atau pasangan yang sempurna, pertanyaannya adalah apakah Anda sudah sempurna? Kalau Anda sudah sempurna, kemungkinan besar Anda juga akan mendapatkan yang sempurna. Tetapi kalau Anda belum sempurna, ya Anda bisa jawab sendiri. Oke ya. Nah, sekarang ada lagi dari Mbak Yani, pengalaman yang luar biasa dalam perjalanan kami sebelum dan sesudah ikut PH. Pernah dalam posisi paling bawah, baik dari sisi kesehatan, keuangan, dan keluarga. Kami sempat down, tapi kami memilih memaafkan. Semuanya baik sendiri. Semuanya baik diri sendiri maupun orang lain. Terus praktek apa yang sudah kami pelajari dan terus menanam, akhirnya wow, luar biasa. Ya. Jadi sebenarnya satu hal lagi teman-teman, bahwa kenapa sih kita akan menarik orang yang tidak sempurna? Karena kita juga tidak sempurna. Terus kenapa kita
dalam suatu relasi bisa terjadi bahwa kita akan disakiti. Kenapa kira-kira? Jawabannya adalah karena kita pun masih menyakiti orang lain. Ya. Jadi kita itu akan bebas dari tersakiti. Anda tidak akan mungkin tersakiti kalau kita tidak pernah menyakiti. Jadi sebenarnya dalam sebuah relasi itu juga terjadi yang namanya hukum karma, teman-teman. Ya. Juga terjadi hukum karma. Ya misalnya contoh seorang atasan yang sangat galak di kantor gitu kan. Kadang-kadang di rumah nggak berdaya karena apa? Istrinya lebih galak, kadang-kadang begitu. Ini banyak terjadi. Ya. Jadi sebab dan akibat begitu. Jadi kalau kita menginginkan suatu saat kita mendapatkan pasangan yang luar biasa, yang cantik, yang tampan, yang mendekati sempurna, kalau sempurna nggak ada, yang nggak pernah menyakiti kita, maka kita pun mulai sekarang perlu menanam dengan cara apa? Jangan menyakiti, baik pada diri sendiri maupun orang lain. Nah, kalau tadi kadang-kadang kita ke orang lain nggak menyakiti, tapi menyakiti diri sendiri dengan cara apa? Mengingkari perasaan kita, mematikan perasaan kita, itu juga sebuah cara menyakiti diri sendiri. Misalnya kita merasa sayang pada seseorang, tapi kamu nggak boleh, wah gitu. Nah itu ya kita menyakiti diri sendiri. Oke, ada pertanyaan dari Kak Alia. Bagaimana bisa maafin orang yang selalu ngerasa dirinya benar dan merasa agak bersalah? Maafin. Nah, paling bete itu lihat orang yang udah melakukan kesalahan ke kita, terus kok enak-enak aja hidupnya. Padahal kalau kita tahu dia kena karma, mungkin akan lebih mudah dimaafin dia. Oke, ya pasti dia akan kena karma, tetapi kita nggak akan pernah tahu kapan dia panen karmanya. Ya, memaafkan sekali lagi itu bukan persoalan orang yang salah dia, yang benar saya. Kok dia nggak merasa salah? Nah, bukan masalah benar salah. Memaafkan itu tadi loh, kayak kalau yang tadi bunga mawar tadi, kita pegang bunga mawar, ya, kemudian kita ini kena durinya, bunga mawarnya merasa bersalah nggak? Kira-kira bunga mawarnya merasa bersalah nggak? Nggak kan? Nggak. Nah, tetapi kenyataannya kita terluka. Siapa yang harus diobatin? Bunga mawarnya atau kita? Kita. Nah, makanya kalau Anda terluka, nggak usah Anda pertimbangkan mana siapa yang benar, siapa yang salah. Ya, nggak usah mikir ke sana. Cepat-cepat luka itu disembuhkan. Kalau lukanya itu sudah sembuh, Anda lihat bunga mawarnya lagi, udah nggak apa-apa kok. Dan Anda masih bisa menikmati keindahan bunga mawar itu. Anda masih bisa menikmati keindahan cinta atau kehangatan dari suatu relasi. Tapi kalau tadi sekali lagi orangnya adalah ignorance ya, tadi nggak pernah merasa bersalah, selalu merasa benar dan sebagainya, ya saya nggak tahu karena apakah itu persepsi kita. Kadang-kadang kita juga punya persepsi, bisa jadi itu persepsi kita sendiri, itu adalah cerminan kita. Karena biasanya kita tuh selalu yang merasa benar, kemudian tiba-tiba dengan dia kok saya jadi merasa selalu salah, kan begitu. Karena orang yang selalu merasa benar itu juga gampang merasa disalahkan. Gitu loh. Ataukah memang benar-benar orangnya itu begitu? Tetapi semua kita harus refleksi lagi. Pertanyaannya adalah kenapa saya menarik orang seperti ini? Karena sebenarnya dari pasangan itu kita memanen karma. Apakah kita ini punya karma baik atau karma yang kurang baik? Salah satunya bisa kita panen lewat pasangan. Jadi kalau teman-teman pengen dapat pasangan yang baik, ya, yang lebih baik, yang baik atau lebih baik dari yang dulu-dulu, sebelum Anda mencari pasangan, tanam karma baik sebanyak-banyaknya terlebih dahulu. Pastikan Anda punya banyak tabungan karma baik, supaya nanti ketika panen, dalam bentuk pasangan, Anda layak untuk mendapatkan yang lebih baik.
Oke. Oke, baik. Apakah masih ada lagi yang mau sharing? Yang berhasil nih, pengalaman berhasil ya. Berhasil untuk memperjuangkan cinta. Lina mau sharing? Angkat tangan. Halo Pak Dodi. Halo ya, silakan Lina. Saya nggak open kamera, nggak apa-apa ya Pak? Boleh, nggak apa-apa. Jadi mau cerita sedikit soal kisah percintaan ini. Wah. Jadi kan yang berhasil. Nah jadi menurut saya lumayan berhasil karena gini Pak. Jadi saya cerita dulu. Dulu tuh saya tuh ada mantan. Jadi saya kan sekarang sudah bersuami. Saya sudah bersuami. Suami saya ini dulu saat saya pacaran sama dia tuh selalu memutuskan saya, Pak. Selama 3 kali berturut-turut itu. Jadi di waktu yang berbeda ya. Saya pacaran sama suami saya ini dulu sejak dari kelas 1 SMP. Wow. Jadi 1 SMP saya pacaran, terus 1 tahun gitu berjalan dia mutusin. Terus mutusinnya tuh dengan apa ya, alasan yang menurut saya tidak masuk akal, aneh-aneh gitulah. Karena masih labil juga kan, maksudnya kayak anak-anak gitu kan, kalau cowok umurnya kan dia di atas saya 2 tahun, jadi kakak kelas saya gitu. Terus cuman ya saya menerima, karena saya orang yang gengsi juga, karena aku merasa cewek, jadi kalau kamu mutusin ya udah aku bisa cari yang lain kok kan kayak gitu. Terus ya sudah. Terus akhirnya saya jalan sama cowok lain, dia jalan sama cewek lain. Terus suatu saat dia ngajak balikan lagi. Saya balikan lagi. Terus ya kayak gitu sampai SMA, sampai di jenjang SMA, sampai setelah itu saya kan kebetulan nggak ambil kuliah, ambil kursus gitu. Nah di kursus itu juga setelah SMA putus nyambung gitu sampai 3 kali. Tapi saya waktu di hubungan percintaan itu benar-benar serius gitu loh Pak. Jadi melakukan yang terbaik. Dia pun juga melakukan yang terbaik. Tapi kok kenapa aku diputusin gitu loh. Saya tuh bingung. Kenapa ya kok putus ya? Dengan macam-macam ya Pak. Alasan yang pertama tuh mamahnya nggak boleh pacaran. Ya tuh. Terus yang masih kelas 1 SMP. Iya. Tapi sudah dikenalin Pak. Tapi sudah kenal sama keluarganya gitu. Terus setelah itu yang kedua tuh alasannya tuh apalagi pokoknya enggak masuk akal menurut saya, dan saya tuh anyel gitu loh, benci banget tuh. Lihatan udah 3 kali kan, kesempatan hanya 3 kali aku gitu sudah ya? bilang saya sudah bilang sama calon suami saya yang dulu tuh, saya bilang gini, kalau kamu sudah ini 3 kali, ini kamu yang ngambil keputusan loh ya, aku ndak akan balikan sama kamu lagi. Aku udah bilang gitu Pak, karena kamu sudah 3 kali mutusin aku. Apapun yang terjadi ya aku ndak akan balikan sama kamu. Aku udah bilang gitu Pak. Nah terus sampai akhirnya tuh saya sudah mau menikah sama cowok lain, pria lain. Saya tuh udah lamaran itu, posisi udah menerima lamaran cowok lain. Terus merah-merah itu kalau di Chinese kan ada tengsingan, itu merah-merah sudah di rumah saya. Wow. Terus Hamin 1 bulan itu si mantan saya ini balik sama saya. Dengar-dengar kamu mau lamaran ya? Gitu Pak. Mau lamaran ya? Oh iya, mohon doanya ya. Terus dia tiba-tiba nanya gini, kamu beneran nggak ada rasa lagi sama aku? Oh ya sudah nggak ada. Aku yang bilang gitu. Oh ya sudah nggak ada, mohon maaf ya. Karena ini aku udah mau lamaran gini. Ya udah, saya sudah kayak gitu ngambil keputusan itu. Tapi sebenarnya saya tuh ya cinta Pak. Jadi dalam hati saya tetap ada cinta. Tapi yang sudah mau lamaran sama saya tuh orang baik Pak. Orang baik, dari keluarga baik-baik. Tapi dikata hati itu kok enggak kemana ya Pak. Jadi saya, waduh ini gimana nih Tuhan. Padahal sudah mau lamaran. Terus kakak saya bilang, menikah seumur hidup hanya sekali. Kamu harus bijaksana ngambil keputusan. Ngomong gitu Pak. Nah, saya mikir, waduh. Terus ya dari situ saya berproses, ngambil waktu, benar-benar waktu untuk kontemplasi, menenangkan diri. Ini gimana gitu. Karena kan saya harus sumbut sama omongan saya. Saya sudah 3 kali nggak boleh kembali lagi sama dia. Nah, tiba-tiba kok dia datang teman gitu loh Pak. Waduh, ya wis. Terus akhirnya ya Tuhan, ini gimana ya, aku nggak mau dipermainkan, ini jangan-jangan cowok sukanya main-main aja ini gitu loh. Nah terus akhirnya saya bawa dalam doa, dalam ketenangan, di situ tuh ketemu jawaban
bahwa kalau saya sama si ini damai, hidupnya tuh bisa damai gitu loh, damai. Akhirnya ya sudah, saya harus mengambil keputusan, walaupun itu berat. Saya ngomong sama keluarga yang mantan saya tuh, yang saya mau lamaran. Dengan berat hati saya menunda. Saya bilangnya menunda. Saya tidak bilang ada cowok lain apa gitu, kan nanti menyakiti. Terus saya bilang menunda gini, dan akhirnya sudah. Saya tidak jadi lamaran yang itu, saya balikan tapi tetap backstreet ya Pak. Maksudnya kan saya tidak mau melakukan itu ya, maksudnya kayak melukai banget gitu loh. Padahal saya tuh tidak pernah selingkuh loh Pak. Kalau pacaran tuh tidak pernah selingkuh, sama ini tidak pernah gitu loh. Tapi kok hati itu tidak kemana gitu loh. Bolak-balik diputuske, tapi kok ya, padahal pelaran-laran sudah sakit hati banget, tapi pada akhirnya ya bisa menerima gitu. Dan akhirnya saya bersyukur pernikahan saya tuh bisa dibilang pernikahan yang bahagia gitu loh. Saya enggak salah pilih orang ini gitu loh. Walaupun ya memang tidak sempurna ya Pak ya, memang ada kelemahan-kelemahan juga, tapi bisa dikondisikan gitu. Begitu sharing saya Pak, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Akhirnya tadi menikah dengan yang sekarang itu setelah berapa lama putusnya sama yang itu? Yang hampir itu yang lamaran itu kan saya sudah putus dulu. Setelah putus, saya menjalin hubungan dulu sama yang ini. Benar-benar ini serius apa enggak? Saya itu beradaptasi 1,5 tahun. Setelah itu lamaran 1,5 tahun dulu. Terus lamaran, habis lamaran 1 tahun lagi baru menikah. Ya cukup rapi sih. Cukup lumayan lah Pak. Nggak akan orang gara-gara ini ya. Udah 1,5 tahun kan itu udah ceritanya orang berpikir beda ya. Semoga yang mantanmu itu nggak ikut malam hari ini ya. Oh enggak Pak, puji Tuhan Pak, puji Tuhannya dia menemukan jodohnya loh Pak. Senang banget Pak saya menemukan jodohnya, wajahnya mirip, sekarang sudah punya anak loh, bahagia wes. Walaupun dia enggak bisa memaafkan saya waktu mau menikah tuh udah telepon lagi loh, saya minta maaf gini itu enggak maafin, kok gampang ngomong gitu, tapi ya namanya manusia ya, yang penting saya sudah bermaksud baik kan gitu. Cuman kalau memang belum dimaafin ya sudah saya gitu. Oke. Baik. Ya Pak, terima kasih Pak. Terima kasih. Dan Lena terus doakan dia ya, supaya dia ya kamu juga berbagi atas tadi bagus, kamu udah bisa berbagi atas perkawinan dia. Terus juga doakan dia dengan apa-apa yang kamu harapkan juga. Ya, oke, siap. Terima kasih Pak Dodi. Terima kasih, sama-sama. Selamat malam. Wah, ini dari Lucia. Cilena, kisahnya inspiratif sekali. Terima kasih sharingnya. Semoga segera nyusul ya. Oke, baik Pak, ini kayaknya bisa bikin sinetron ya ini ya. Ceritanya Lena ini. Terima kasih. Wah, ini luar biasa Cilena dari Leti juga. Semoga juga terinspirasi segera. Baik teman-teman, saya yakin juga sebenarnya banyak dari kisah teman-teman ini yang menarik pasti. Menarik, dan kata kuncinya begini. Terutama kalau Anda baik yang sudah punya pasangan atau yang belum punya pasangan, ya. Kalau Anda menginginkan pasangan yang lebih baik, ya, maka doakanlah orang-orang ya. Yang pertama tentu maafkan, dari belajar maafkan. Semua yang pernah yang dulu-dulunya pernah menyakiti Anda, maafkan. Jangan membawa beban masa lalu ke pasangan yang baru. Jangan hanya sekedar berusaha melupakan. Karena tadi ada pertanyaan dari Bu Tanti atau Tanti, bagaimana cara melupakannya padahal udah 6 tahun. Jangan pernah dilupakan. Ya, kita tidak akan pernah bisa melupakan kalau kita belum bisa memaafkan. Kalau kita hanya berusaha melupakan tanpa memaafkan, itu lukanya masih ada. Sama aja kalau kita luka, kamu luka ya? Enggak, saya enggak luka. Kita membohongi diri sendiri. Ya, kalau kita bohong diri sendiri, lukanya nggak diobati, ya nanti bisa infeksi. Makin lama malah makin parah, makin menjalar. Ya, jadi jangan pernah berusaha melupakan, tapi belajarlah untuk memaafkan. Dan kalau Anda sudah memaafkan, maka apa? Melupakan akan menjadi lebih mudah. Dengan sendirinya, Anda nggak usah berusaha melupakan, tiba-tiba, kok saya udah lupa sendiri ya? Nanti seperti itu.
Oke? Dan selain itu, dalam rangka Anda mencari cinta Anda yang baru, ya, perbuatlah karma baik sebanyak-banyaknya. Doakan orang-orang ini yang mencari jodoh juga dapat jodoh, atau orang yang sudah berjodoh itu supaya mereka itu hidupnya dipenuhi dengan keindahan, dengan cinta, dengan harmoni, dengan yang baik-baik seperti yang Anda inginkan. Bahkan terhadap mantan-mantan Anda dahulu, doakan mereka semua dengan yang baik-baik. Ya, kayak Lena tadi. Doakan semuanya dengan yang baik-baik. Sebab kalau mereka bahagia, Anda pun nanti juga akan layak untuk bahagia. Begitu. Ya, tapi sebenarnya kebahagiaan itu pilihan ya. Jadi itu bukan mantan Anda bahagia atau tidak, itu bukan urusan Anda. Tapi kalau Anda mendoakan mereka bahagia, kalau mereka akhirnya benar-benar bahagia, Anda akan bersuka cita. Tapi kalau mereka tidak bahagia atau mereka menolak doa Anda, doa itu akan kembali pada Anda. Sama kalau Anda memberi sesuatu pada seseorang, tapi orang itu menolaknya, maka apa? Ya kembali kepada Anda kan. Nah kalau Anda mendoakan sesuatu yang baik, mendoakan orang lain dengan kebahagiaan, kalau orang itu menolak pemberian Anda, kabar baiknya, kebahagiaan itu akan kembali kepada Anda. Dan teman-teman, ada salah satu lagi rahasianya, kalau teman-teman mau menarik partner yang lebih baik, lebih tepat, kalau Anda ini juga memberkati sebanyak mungkin orang, mendoakan sebanyak mungkin orang dengan cinta kasih, kebaikan, pengampunan, keharmonisan, keindahan, dan sebagainya. Nah, bagaimana caranya? Caranya tidak ada yang lain kecuali Anda melakukan yang namanya meditasi Twin Hearts atau meditasi jantung kembar. Nah, dengan meditasi jantung kembar ini kita akan mendoakan seluruh isi bumi, semua manusia di bumi. Itu pun termasuk para mantan-mantan kita, dan bahkan termasuk para calon, bukan para calon satu aja ya, calon kita di masa depan. Nah, kalau kita blessing, ya barangkali nanti, kita udah nanam dulu kepada dia. Sehingga nanti pada waktu kita benar-benar bertemu, kita akan panen. Maka jangan terlambat, mulailah sesegera mungkin. Mari kita bertekun melakukan meditasi Twin Hearts ini supaya kita banyak menanam benih yang baik sehingga pada waktunya nanti kita layak dan berhak untuk memanennya kembali. Oke, itu yang bisa kita sharingkan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Ya, dan jangan putus asa bagi Anda yang masih terus mencari, bukalah diri Anda, percayalah dengan cinta, karena cinta itu ada. Oke? Baik.